Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah sampai di nomor yang keempat. Masih ada 3 lagi, ya. Bagaimana kiat menjaga kesehatan mental kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, hari-hari ini banyak orang mengalami masalah tentang kesehatan mental. Namun kunjungan terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan mental, baik dalam pendekatan medis, pendekatan psikologis, maupun juga pendekatan religiusitas, pendekatan spiritualitas, nampaknya memang masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Hal ini tentu berdasarkan pemahaman, kesadaran yang memang masih kurang tentang pentingnya kesehatan jiwa. Kalau di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa, ya, dengan menerima segala perasaan dan emosi kita apapun kondisinya. Kemudian kita juga bagaimana kita terus mengembalikan, ya, segala sesuatu kepada Allah, dan keyakinan kita bahwa Allah selalu bersama kita. Kemudian bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita ini dengan juga dimulai dengan menjaga kebugaran kita, kesehatan fisik kita. Tanpa sehat fisik agak susah kita mencapai kesehatan mental yang maksimal. Dan juga bagaimana kita terus menjaga spiritualitas kita di dalam melakukan ibadah-ibadah ritual kita, ya. Bagaimana kita sholat bukan sekedar sholat, bagaimana kita zakat bukan sekedar zakat, bagaimana kita puasa bukan sekedar puasa, tetapi penuh dengan nilai-nilai spiritualitas. Nah, pada poin yang ke-5, ya, bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita adalah kita tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, ataupun juga apa istilahnya, tidak perlu takut, tidak perlu malu, dan tidak perlu khawatir, gitu ya. Kalau kita memang mengalami hal-hal yang kurang berkenan dalam hati kita, emosi kita, walaupun tadi sudah kita sampaikan, ya, bagaimana emosi kita terima, bagaimana menjaga spiritualitas, bagaimana keyakinan kita bahwa Allah selalu ada di dalam diri kita. Semuanya sudah dilakukan, tetapi jiwa kita rasanya masih kurang. Alangkah baiknya kita melakukan langkah yang kelima ini, yaitu hubungi dan kunjungi
para ahli saat kita memang membutuhkannya. Diriwayatkan oleh Usamah ibnu Syarik, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang duduk-duduk seolah-olah mereka mempunyai burung di kepala mereka. Saya menyapa mereka dan duduk. Orang-orang Arab Gurun kemudian datang dari sana sini. Mereka bertanya, Rasulullah, perlukah kami berobat? Beliau menjawab, manfaatkanlah pengobatan, karena Allah tidak menjadikan suatu penyakit tanpa memberikan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit usia tua. Sahih Al-Albani ya, dari Sunan Abi Dawud ya, nomor 3855. Jadi kiat yang kelima untuk menjaga kesehatan mental kita sesuai dengan Quran dan Sunnah adalah hubungi dan kunjungi ahli saat kita membutuhkan. Saat kita terserang flu atau mungkin patah tulang, kita mencari pertolongan medis dari ahlinya. Kita mengunjungi dokter, berkonsultasi dengan spesialis, hingga pergi ke fasilitas perawatan darurat. Hal ini tentu tak berbeda dengan kita yang merasakan cemas, merasakan khawatir ataupun takut yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita juga perlu datang pada ahlinya, ya, entah ke dokter penyakit jiwa, ke psikolog, ya, ke ustadz, ke kiai, ya, ke orang-orang yang kita anggap memang punya kemampuan ya untuk meningkatkan kesehatan jiwa kita. Depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya adalah masalah nyata yang membutuhkan perhatian medis dan terkadang perawatan medis. Orang yang menunjukkan tanda-tanda gangguan mental perlu mencari bantuan ahli. Alih-alih diberitahu bahwa masalah mereka tidak nyata atau bahwa solusinya sederhana dan mereka tidak berusaha cukup keras. Selain itu, mungkin juga ada penyebab lain yang mendasari perasaan-perasaan tersebut. Ya, misalnya, mungkin ia mengalami ketidakseimbangan kimiawi, ya, sehingga harus diberi suplai khusus dalam tubuhnya. Atau bisa juga menjadi tanda penyakit serius seperti kanker atau juga autoimun. Kita tidak pernah tahu dan tidak boleh menganggap tanda-tanda itu dengan ya sesuatu yang sepele yang tidak perlu kita perhatikan. Maka dari itu, untuk menjaga kesehatan mental, kita juga perlu mengenali tanda-tanda yang muncul dalam tubuh kita dan segera mengunjungi ahlinya jika kita sudah tidak mampu menanganinya sendiri. Jadi poin 1, 2, 3, 4 tadi itu adalah lebih ke kita menangani sendiri, bagaimana kita menerima emosi kita tanpa kita menolak, ya, bagaimana kita menjaga spiritualitas, bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Tetapi ketika semua itu kita merasa kurang, alangkah baiknya kita harus juga mengunjungi, berkonsultasi kepada para mereka yang memang ahli di bidang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menjaga kesehatan mental itu. Salah satunya adalah menjadikan Al-Quran sebagai teman. Di dalam Quran surat Yunus ayat 57 disebutkan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menjaga kesehatan mental sesuai dengan Quran dan Sunnah adalah menjadikan pedoman hidup kita, yakni Al-Quran, sebagai teman hidup yang tak terpisahkan. Sebab Al-Quran penuh dengan kisah-kisah inspiratif, penuh dengan pengingat, penuh dengan peringatan,
termasuk penuh dengan kiat-kiat, tips-tips praktis, bahkan juga dengan kata-kata bijak. Al-Quran berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan Al-Quran sebagai blueprint kehidupan kita. Di dalamnya ada petunjuk tentang bagaimana kita menavigasi masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga kesedihan. Surat Ad-Duha adalah salah satu surah yang sangat kuat untuk direnungkan. Surat ini diturunkan kepada Nabi SAW sebagai penenang karena beliau sudah lama tidak menerima wahyu sehingga membuatnya cemas dan khawatir. Hal ini juga memberikan harapan kepada orang yang beriman. Menjadikan Al-Quran sebagai teman berarti membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Ini akan memberi manfaat pada semua aspek kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita sesuai dengan Quran dan Sunnah adalah dengan sabar dan percaya kepada Allah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental tidak semestinya terpisah dari usaha mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan jalan seorang mukmin karena dalam setiap urusannya terdapat kebaikan. Dan hal ini tidak terjadi pada orang lain kecuali pada seorang mukmin. Karena jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur kepada Allah, maka di dalamnya terdapat kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, lalu ia berserah diri, bersabar, maka di dalamnya terdapat kebaikan baginya. Sahih Muslim nomor 2999. Allah adalah hakim, Allah adalah al-hakim yang maha bijaksana, dan dia adalah khairul makirin, perencana yang terbaik. Ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bagaimana Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan bahwa ada hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik ataupun buruk. Meskipun memang kadang kita merasa sulit, bersabar dan terus percaya kepada Allah dan rencana-rencana yang Allah miliki untuk kita adalah tentu tindakan yang terbaik. Selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, baik ketika doa-doa kita dikabulkan ataupun juga ujian-ujian diberikan kepada kita semua. Tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah. Dan ingatlah hal-hal berikut ini ketika keadaan menjadi sulit. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang ayat-ayat menjaga kesehatan jiwa sesuai Quran dan Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.